Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Selamat menyaksikan. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Dalam materi ini terdapat 3 subbab materi. Yang pertama yaitu risiko dalam keuangan syariah, yang kedua yaitu jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, dan yang ketiga yaitu modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Tahukah kamu apa itu risiko? Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan. Risiko dalam keuangan syariah atau biasa disebut juga dengan garar. Garar yang berarti kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, ataupun kebinasaan. Transaksi garar di sini adalah sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan maupun unsur yang ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi. Transaksi garar dapat timbul karena adanya dua sebab akibat. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi maupun informasi dari pihak yang melakukan kontrak, dan yang kedua yaitu tidak adanya objek akad. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Terbagi atas 2 macam. Yang pertama yaitu macam-macam risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, dan yang kedua yaitu jenis-jenis risiko keuangan syariah. Yang pertama yaitu macam-macam risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Terbagi atas 2 yaitu risiko terkait pembiayaan yang berbasis natural certainty contract, dan yang kedua yaitu risiko terkait pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contract. Risiko terkait pembiayaan yang berbasis natural certainty contract. Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis natural certainty contract adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis natural certainty contract seperti murabahah, ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik, salam, dan istisna. Yang pertama yaitu pembiayaan ijarah, risiko yang timbul dan penyebabnya. Yang pertama, risikonya berupa jika barang milik bank timbul risiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Yang kedua, jika barang bukan milik bank timbul risiko rusaknya barang oleh nasabah karena pemakaian tidak normal. Yang ketiga, yaitu dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank, kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak performanya pemberian jasa. Adapun penyelesaiannya, yang pertama yaitu risiko yang timbul karena ketiadaan nasabah merupakan business risk yang tidak dapat dihindari. Dan yang kedua yaitu jika risiko timbul karena pemakaian di luar normal, bank dapat menetapkan komponen ganti rugi kerusakan barang yang tidak dapat disebabkan oleh pemakaian normal.
Yang ketiga yaitu jika risiko yang timbul karena tidak performanya pemberian jasa, maka bank dapat menetapkan konvenen bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberian jasa dipilih sendiri oleh nasabah. Yang kedua yaitu pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Risiko yang membayangi akad jenis ini adalah ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem balloon payment atau pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Untuk mengatasi risiko tersebut, bank dapat menawarkan solusi dengan memperpanjang jangka waktu sewa. Yang ketiga yaitu pembiayaan salam dan istisna. Risiko yang menghinggapi pembiayaan salam dan istisna adalah gagalnya serah barang dan risiko jatuhnya harga barang. Kondisi ini diakibatkan oleh karena dalam kedua skim ini barang diserahkan di akhir akad. Risiko jatuhnya harga barang dapat diantisipasi dengan menetapkan bahwa jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak atau pesanan yang telah ditentukan harganya. Risiko gagal serah dapat diantisipasi bank dengan menetapkan konvenen risiko kolateral sebesar 220%, yaitu 100% lebih tinggi daripada rasio standar 120%. Selanjutnya yaitu pembiayaan murabahah. Risiko pembiayaan murabahah adalah tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Penyebab diantaranya adalah kenaikan DCMR, ICMR, dan ECRI. Solusi atas terjadinya risiko ini adalah dengan menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan yang pertama, tingkat keuntungan atau margin saat ini dan prediksi perubahan di masa yang akan datang yang berlaku di pasar perbankan syariah. Semakin cepat perubahan di CMR, maka semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Yang kedua, yaitu suku bunga kredit ini dan prediksinya perubahan di masa yang akan datang yang berlaku di pasar perbankan konvensional atau ICMR. Semakin cepat perubahan ICMR, maka semakin pendek jangka waktu pembiayaan. Yang ketiga, ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Kemudian, yang kedua, macam-macam risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, yaitu risiko yang terkait dengan pembiayaan Natural Uncertainty Contract atau NUC. Dalam hal ini, analisis risiko pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contract adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contract. Natural Uncertainty Contract di sini seperti mudharabah dan musyarakah. Yang pertama yaitu risiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai. Bank menetapkan pembiayaan musyarakah dan mudharabah hanya dapat dilakukan atas dasar kontrak kerja atau pesanan untuk memberikan tingkat prediksi pendapatan yang relatif akurat dengan mempertimbangkan yang pertama, kemampuan dan kredibilitas pemberian kontrak kerja untuk membayar nilai kontrak. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan dan kredibilitas nasabah untuk melaksanakan kontrak. Yang kedua yaitu risiko karakter. Dalam hal ini, penyaluran pembiayaan musyarakah dan mudharabah di luar ketentuan di atas diharuskan untuk menyampaikan secara tertulis rencana pembiayaan yang memuat konvenan khusus yang mencakup tentang scientific compatible constraints tersebut kepada direksi untuk dikaji lebih dalam lagi.
Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik. The city's gonna break my heart. The city's gonna love me then leave me alone. The city's got me chasing stars. Poin C yaitu dengan materi modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada LKS, di mana modifikasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan risiko dan yang kedua yaitu penetapan nilai risiko pembiayaan. Pengelolaan risiko di sini terbagi menjadi 5, yaitu identifikasi risiko atau lingkungan pengendalian. Yang kedua yaitu penilaian risiko atau penaksiran risiko. Adapun yang ketiga yaitu rencana penanggulangan atau aktivitas pengendalian. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Sedangkan yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi. Identifikasi risiko di sini meliputi yang pertama integritas dan nilai etika. Selanjutnya yaitu komitmen terhadap kompetisi. Selanjutnya partisipasi dewan komisaris atau komite audit. Selanjutnya filosofi dan gaya operasi manajemen. Selanjutnya itu struktur organisasi dan yang terakhir pemberian otoritas dan tanggung jawab. Adapun yang kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Adapun yang ketiga yaitu rencana penanggulangan, yaitu kebijakan dan prosedur yang dilakukan atau yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang objektif. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di sini yaitu pemantauan kegiatan pengendalian intern yang dipantau oleh manajemen. Yang terakhir yaitu yang kelima, informasi dan komunikasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklarifikasi, melaporkan dan mencatat semua transaksi. Tujuan dari modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada LKS. Tujuannya di sini ada 4, yaitu 1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan, dan yang kedua yaitu memeriksa ketelitian dan kebenaran data data akuntansi. Selanjutnya yaitu memajukan efisiensi operasi perusahaan, dan yang terakhir yaitu membantu menjaga kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. Modifikasi pengelolaan risiko yang kedua yaitu penetapan nilai risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dari segi produktivitasnya atau segi performance-nya ada kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP, penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dengan PBI Nomor 9/9/PBI/2007
dan nomor 10/24/PBI/2008, yaitu tentang kualitas pembiayaan yang dinilai berdasarkan aspek-aspek. Yang pertama yaitu prospek usaha, yang kedua kinerja atau performance nasabah, dan yang ketiga yaitu kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lancar di sini apabila pembayaran dibayar tepat waktu dan tidak ada tunggakan, serta laporan teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap. Yang kedua, yaitu dalam perhatian khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap, dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil. Kemudian yang ketiga yaitu kurang lancar. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, maka penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan dikatakan kurang lancar. Yaitu diragukan. Diragukan di sini ciri-cirinya yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin lewat sekitar 180 hari sampai 270 hari, dan nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan dan tidak dapat dipercaya, serta pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang. Dan yang terakhir di sini macet, yaitu ciri-cirinya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melewati batas 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang terdapat pelanggaran dan perjanjian tidak ada. Untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah tersebut. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Maka yang perlu dilakukan bank adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internalnya, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, baik itu sedikit atau banyak, yang terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri, kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih juga terjadi kesulitan keuangan, maka perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan yang bermasalah secara lebih mendalam tersebut. Pembiayaan bermasalah tentunya akan membawa akibat bagi bank syariah. Yang pertama, kolektabilitas dan penyisihan penghapusan aktiva semakin meningkat. Yang kedua, kerugian semakin besar atau laba yang diperoleh menjadi menurun. Yang ketiga, modal semakin menurun, akibatnya hilang kesempatan usaha. Yang keempat, tingkat kesehatan bank semakin menurun. Yang kelima, menurunnya reputasi bank yang berakibat investor lain tidak berminat menanamkan modalnya.